Selamat pagi mahasiswa. Perkuliahan hari ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jika minggu kemarin PPT saya adalah tentang menentukan masalah, di mana penentuan masalah itu bisa diambil dari hasil kajian empiris, misalnya dari hasil kalian melihat kondisi yang nyata, atau juga bisa dari referensi dengan kaji literatur, atau dengan membaca surat kabar, membaca artikel, atau membaca hasil penelitian, atau juga bisa melihat adanya ketidaksesuaian. Maka disitulah Anda menentukan masalah yang akan diteliti. Nah, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Menentukan masalah yang kemarin itu dituliskan pada pendahuluan di latar belakang masalah. Jadi pada latar belakang masalah kamu jelaskan dari mana dasar masalah-masalah tersebut diangkat dan urgent untuk diteliti. Nah, kemudian setelah menuliskan rumusan masalah, maka langkah selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah itu harus dibuat berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan kondisi yang nyata apa yang kalian lihat. Bukan hasil dari angan-angan dan bukan dari hasil imajinasi atau asumsi atau argumentasi yang tidak kuat kebenarannya. Oleh karena itu, harus didasari pada kondisi nyata. Kondisi nyata ini dapat dari mana sumbernya? Bisa dari empiris atau bisa dari hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, rumusan masalah harus menggambarkan masalah yang dipecahkan, tindakan yang akan dilakukan, dan objek yang akan dikenai tindakan tersebut. Jadi harus menggambarkan persis permasalahan itu, apa yang ingin dipecahkan. Misalnya kalau pembelajaran itu menemui suatu kesulitan, misalnya pada kritik tari itu siswa sulit memahami apa yang diapresiasi, maka pada rumusan masalah hal itu harus dieksplisitkan. Kemudian tindakan yang akan dilakukan, misalnya seperti pada penelitian eksperimen. Tindakan apa yang akan kamu berikan jika siswa memiliki kelemahan pada kreativitas, memiliki kelemahan pada tingkat berpikir kritis atau kreatif, atau Anda memiliki inovasi media yang diberikan kepada siswa agar siswa lebih memiliki kemampuan dalam hasil belajar. Nah, itu harus dirumuskan dalam bentuk tindakannya. Dan objek yang dikenai tindakan tersebut siapa? Apakah siswa, apakah guru, apakah orang tua, atau komunitas, begitu ya. Jadi itu juga harus jelas. Judul dalam rumusan masalah juga harus menjawab pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu harus mengaitkan dengan variabel-variabel yang ada di judul dan harus memiliki jawaban sementara kalau di dalam kuantitatif. Itu harus jelas. Kemudian kita harus merefleksikan rumusan masalah. Pertama, masalah yang akan dipecahkan itu apa? Apakah itu akan ditingkatkan misalnya seperti pada penelitian PTK atau akan dipecahkan seperti pada penelitian eksperimen atau penelitian kualitatif atau penelitian survei. Misalnya untuk mengetahui bagaimana treatment yang diberikan kepada siswa ini apakah terdapat pengaruh pada hasil belajar atau pengaruh terhadap sikap atau perilakunya dan seterusnya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan? Misalnya dengan memberikan perlakuan apa? Misalnya Anda dengan
menyetelkan video pembelajaran pada kelompok A, kemudian pada kelompok B Anda membuat pembelajaran dengan tutorial. Nah, tetapi harus diingat bahwa dua tindakan tersebut harus setara. Misalnya kalau penilaian, yang satu menggunakan Google Form, yang satu juga menggunakan form online. Form online itu kan banyak, tidak hanya Google Form saja ya. Ada Zoho Form yang saya tahu, kemudian ada form-form lain lah yang bisa dikerjakan dengan secara online. Atau misalnya dengan meeting. Yang satu memakai Google Meeting, yang satu menggunakan Zoom. Tetapi kedua-duanya harus tatap muka. Dalam online ya, jadi tetap tatap maya sebenarnya. Kemudian siapa yang dikenai tindakan? Tadi Bu sudah menyebutkan apakah guru, apakah siswa, apakah orang tua, apakah suatu komunitas tertentu, begitu. Jadi harus jelas pada judul itu harus ditulis. Nah, kemudian bagaimana cara membuat rumusan masalah? Seseorang peneliti harus banyak interaksi dalam pergaulan sosialnya. Misalnya, jika penelitian itu akan melakukan tentang pembelajaran atau penelitian, maka dalam kehidupannya, seorang peneliti harus punya hubungan yang baik atau harus mengetahui kondisi di lapangan secara hubungan sosial, sehingga si peneliti ini sangat paham keadaan guru atau keadaan siswa ketika melakukan interaksi atau ketika melakukan penilaian. Sehingga si peneliti memiliki banyak perbendaharaan informasi. Kemudian yang kedua, memperbanyak dialog dengan ilmuwan. Artinya di sini Anda bisa berdialog dengan teman sejawat, dengan second opinion dosen lain, atau dengan pembimbing, atau dengan kakak kelas misalnya, atau dengan teman prodi lain yang memiliki kemampuan yang lebih atau kompetensi yang sesuai dengan variabel yang kalian ambil. Juga misalnya dengan seorang ulama atau agamawan jika penelitiannya terkait dengan ilmu keagamaan. Atau jika dengan politikus misalnya ya, atau dengan guru misalnya, nah itu Anda harus banyak dialog dengan mereka. Kemudian perbanyak baca buku di perpustakaan atau cari referensi melalui online. Jadi mahasiswa harus banyak membaca dan mencari referensi baik online maupun media cetak di surat kabar. Kemudian kaidah dalam merumuskan masalah, masalah harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi pasti di belakangnya ada ada tanda tanya dan diawali dengan kalimat tanya. Baik itu tentang bagaimana, misalnya kalau pada penelitian kuantitatif, karena dia menguji hipotesis, maka gunakan dengan kalimat apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat hubungan, apakah terdapat perbedaan, dan seterusnya. Karena di dalam penelitian kuantitatif kita menguji teori. Gitu ya. Kemudian rumusan masalah hendaknya jelas dan tidak memiliki pengertian ganda. Jadi tidak boleh ambigu. Rumusan masalah harus berisi implikasi tersedia data. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif itu harus ada data berupa angka. Jadi misalnya ada mahasiswa yang mengajukan judul penelitian pada saya, Bu, bagaimana kalau judulnya pengaruh penilaian ini terhadap hasil belajar. Nah, jika itu dianalisis dengan kuantitatif, maka pengaruh penilaiannya tadi, penilaiannya adalah treatmentnya. Nah, kemudian hasil belajar itu berupa angkanya. Tidak bisa misalnya peranan atau pengaruh tari ini terhadap masyarakat ini. Nah, masyarakat itu kan tidak bisa diukur. Tetapi kalau pengaruh tari X misalnya terhadap
persepsi masyarakat. Nah, persepsi itu bisa diukur. Nah, itu baru boleh menggunakan metode kuantitatif. Nah, kriteria guna menilai suatu masalah yang perlu diperhatikan. Satu, masalah harus menarik. Maka saya bilang pada saat pertemuan yang kemarin, bahwa masalah Anda harus up to date. Misalnya sekarang dalam kondisi pandemi, maka yang sedang up to date adalah pembelajaran dan penilaian yang menggunakan online atau daring. Nah, itu Anda bisa angkat. Atau seni-seni yang sedang populer seperti K-pop. Atau media sosial yang sedang booming ya, misalnya TikTok, di mana ada psikomotor di situ. Atau game-game yang menggunakan psikomotor, nah itu juga bagus untuk diteliti. Sehingga menariklah untuk ini diangkat sebagai permasalahan begitu. Kemudian yang kedua, masalahnya belum terpecahkan oleh peneliti sebelumnya. Jadi walaupun penelitian yang baik adalah penelitian yang pernah diteliti, tetapi yang pernah diteliti itu adalah sebagai rekomendasi atau sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian masalah harus bernilai dan menyangkut kebutuhan pada kepentingan umum. Jadi, kita akan tahu apakah penelitian itu urgent untuk diteliti. Karena kalau tidak urgent untuk diteliti dan tidak ada kepentingannya, untuk guru misalnya, untuk siswa, atau untuk dalam konteks pendidikan, nah itu tidak ada manfaatnya. Artinya, pada bagian 3 ini, pada butir 3 ini, untuk menjelaskan manfaat penelitian. Kemudian skopnya atau bidang lapangan jangkauan harus memadai. Jadi tidak usah terlalu luas. Misalnya pada penelitian kualitatif yang berbicaranya kemana-mana, maka di dalam penelitian kualitatif harus ada fokus masalah atau fokus yang akan diteliti. Begitu juga pada penelitian kuantitatif. Skopnya atau sampelnya tidak usah terlalu luas, misalnya jangkauan seluruh Indonesia, atau Indonesia bagian barat, atau Indonesia bagian timur, itu terlalu luas. Maka gunakan saja sampel 1 sekolah atau 2 sekolah. Kemudian, mengandung isi yang emosional namun tetap disertai objektivitas. Jadi, masalah ini harus membuat greget Anda ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Sampai Anda merasakan bahwa hal ini tuh penting untuk diteliti sehingga Anda menjadi gelisah begitu. Anda harus memecahkan masalah dengan metode penelitian yang ilmiah misalnya. Nah, itu harus mengandung emosional seperti itu. Karena kalau tidak ada emosional seperti itu, maka tidak ada keinginan Anda untuk melakukan penelitian. Seperti misalnya Ibu meneliti tentang literasi gerak. Mengapa meneliti literasi gerak? Karena adanya kegundahan atau kegalauan dari notasi Laban yang akan hilang, sedikit-sedikit akan hilang dan tidak dipahami lagi oleh mahasiswa atau oleh pelaku-pelaku tari. Padahal ini penting untuk dipelajari. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang literasi gerak. Kemudian mengungkapkan masalah dengan bahasa yang ringkas dan cukup cermat dan jelas. Jadi bahasanya harus simple, tetapi dipahami, tetapi harus formal bahasanya ya, bukan bahasa keseharian kalian berbicara. Kemudian kriteria masalah yang harus dipecahkan oleh peneliti adalah masalah harus dalam cakupan wilayah si peneliti atau wilayah penelitian suatu bidang ilmu.
Misalnya Anda seorang calon seorang pendidik dengan gelar SPD. Maka wilayah penelitian bidang ilmu yang dikuasai sesuai dengan kompetensi, ya ini bukan kompetisi, kompetensi keahlian penelitian yang bersangkutan, maka penelitian yang harus kamu lakukan adalah penelitian tentang pendidikan. Karena wilayah kita adalah wilayah pendidikan. Kemudian yang kedua, masalah penelitian itu menarik dan diminati oleh peneliti, sehingga peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian di bidang keahliannya. Jadi kalau bukan bidang keahliannya, tentu ini tidak menarik untuk Anda lakukan penelitian. Misalnya, Anda tertarik dengan K-pop, sehingga Anda gelisah dengan kondisi sekarang, atau TikTok dengan gelisah dengan anak-anak sekarang yang sejak usia dini sudah bisa mendemonstrasikan TikTok sesuai dengan contoh-contoh ya, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan usia misalnya. Nah, itu kegalauan-kegalauan itu akan mendorong hati dan menjadi perhatian peneliti, sehingga peneliti ingin sekali meneliti. Bahkan kalau Anda meneliti tentang TikTok misalnya, dapat diajukan proposal ke sponsor karena kalian meneliti suatu aplikasi tertentu begitu ya, itu juga di-endorse lah oleh satu sponsor misalnya penelitian, itu akan sangat baik. Kemudian kriteria masalah yang harus dipecahkan oleh peneliti. Lanjutannya yang dari tadi ya, yang slide sebelumnya, itu sumber data harus berhubungan dengan masalah. Jadi kalau sumber data itu, misalnya sumber datanya siswa, maka Anda harus mencari juga siswa yang setara. Misalnya permasalahan Anda ini untuk siswa SMP, maka ambillah sampelnya itu siswa-siswa SMP. Kemudian jika komunitas sanggar, maka ambillah yang setara. Sanggar itu kan biasanya sangat heterogen ya, bisa dari SD sampai SMA. Maka Anda harus mencari sumber data yang homogen kalau di dalam kuantitatif. Kemudian peneliti memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan penelitian tentang masalah yang diamati. Jadi si peneliti ini harus memiliki kemampuan yang luas dalam berbahasa, misalnya ketika Anda mencari referensi dalam bahasa Inggris. Tetapi si peneliti juga harus memahami kemampuannya pada tenaga atau pikiran yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau sampelnya terlalu banyak atau surveinya terlalu luas, maka itu tidak dimungkinkan oleh si peneliti, maka jangan digunakan. Apalagi sekarang sedang masa pandemi, nah tidak mungkin Anda melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya tatap muka, sehingga harus mengeluarkan tenaga ekstra begitu, men-setting bagaimana supaya yang tatap muka ini dibuat sedemikian rupa begitu. Satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah biaya. Penelitian yang baik adalah penelitian yang meminimalisasi atau menekan biaya agar tidak terlalu besar Anda mengeluarkannya. Karena penelitian itu walaupun membutuhkan biaya, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan si peneliti. Tipe masalah dalam perumusan masalah. Ini juga penting karena pada masalah kuantitatif maka harus dipecahkan dengan kuantitatif pula, dan rumusannya harus dalam bentuk kuantitatif. Jika penelitian itu penelitian survei, maka tipe masalahnya pun harus menggunakan tipe ya survei. Begitu juga rumusan masalahnya. Jadi harus disesuaikan ya, mahasiswa.
Ini ada survei, ada penelitian historis, ada filosofis, jadi harus sesuai. Kemudian masalah untuk membandingkan dua fenomena atau dikomparasikan. Ini biasanya pada penelitian kuantitatif yang sifatnya memberikan perbandingan atau perbedaan jika diberikan perlakuan A1 dan diberi perlakuan A2. Nah, berikutnya ada juga tipe penelitian yang untuk mengetahui korelasi sejajar. Korelasi sejajar itu misalnya mahasiswa saya nih ada yang mau meneliti tentang ketegangan itu apa ya? Jadi ketika akan mau ujian, si mahasiswa ini kan tentu punya tekanan atau punya rasa gelisah gitu ya, karena akan diuji besoknya dalam praktek tari misalnya. Nah, mahasiswa saya menghitung seberapa tingkat kecemasannya ketika akan menghadapi ujian. Nah, kemudian itu variabel X1-nya. Kemudian variabel 2 yang mempengaruhi kecemasan atau yang mempengaruhi hubungan kecemasan itu dengan ujian, misalnya kemampuan dia menari. Jadi antara kecemasan dengan kemampuan dia menari akan berkorelasi dengan hasil belajarnya ketika dia dilakukan ujian prakteknya begitu ya, pasti akan mempengaruhi. Jika seseorang yang kemampuan prakteknya atau kompetensi prakteknya masih kurang bagus, maka kecemasan akan tinggi dan hasil belajarnya akan rendah. Nah, itulah yang disebut dengan korelasi sejajar. Kemudian korelasi sebab akibat atau komparatif. Misalnya kalau komparatif itu hubungannya ada variabel bebas dan variabel terikat sehingga menyebabkan kalau di sini contohnya kok malah hasil di bank syariah ya. Oke, kita lihat ke tari, misalnya kita melihat pada perbandingan atau mengkomparasikan jika diberikan A, maka akan terjadi apa? Jika diberikan perlakuan B, maka akan terjadi apa? Misalnya, jika diberikan penilaian secara online, maka hasil belajarnya bagaimana? Jika diberikan kuis secara online, maka akan mempengaruhi kecemasan siswa dalam melaksanakan ujian misalnya. Nah, itu mengkomparatifkan yang satu menilai secara online misalnya ya, yang satu memberikan kuis sama-sama juga penilaian ya. Yang satu dengan kuis secara online dengan menggunakan web misalnya, yang satu kuis dengan menggunakan Kahoot misalnya. Nah, itu kan sama-sama kuis ya, cuman aplikasinya yang berbeda. Nah, itu membandingkan atau mengkomparasikan treatment penilaian dengan dua aplikasi yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, mahasiswa, pertemuan hari ini tentang rumusan masalah bisa kalian tanyakan pada forum diskusi melalui LMS saya, tetapi ini harus dicermati dulu dan dikaitkan dengan PPT yang kemarin dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang ditentukan atau judul yang sudah Anda persiapkan. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa menuliskan pada bab 1. Selanjutnya, Anda harus mencari referensi-referensi yang sesuai dengan rumusan masalah untuk dibuatkan state of the art-nya. Baik mahasiswa, saya tutup PPT penjelasan saya hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.